Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pertemuan siang hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Lolos. Ayah. Ya, Bu, operator dan Bu. kadang-kadang ya bermasalah. Oke. Saya menyembunyikan diri, Bu. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ayo Raffi, pimpin doa untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keluasan dan pengetahuan bagi kita semua di kelas 9. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa Warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, kita sudah selesai membaca doa. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar pada pelajaran siang hari ini. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absensi ya. Ahli Ijudin. Hadir nggak Ahli Ijudin? Toilet, Bu. hadir, Bu. Hadir. Ahmad Sumbulawaili. Hadir, Bu. Lagi ngumpet tapi. Hadir. Ulfia. Hadir, Bu. Fibriani. Hadir, Bu. Hadir, Najwa. Hadir. Roia. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Alhamdulillah, berarti pada pertemuan hari ini semua sehat ya, berarti bisa sama-sama kita belajar dan menimba ilmu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Jadi motivasi ini menurut Imam Syafi'i, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi motivasi ini mengandung arti bahwa belajar itu pahit tetapi akan manis yang kita peroleh pada hari mendatang. Jadi rajin-rajin belajar ya, jangan malas. Iya, Bu. Jadi ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu, Adima? Masih ingat nggak? Ini agak-agak lupa, Bu. Oh, Lupa, Bu. Lupa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ulfia, ingat? Lupa, Bu. Ya, semua banyak yang lupa ya. Makanya banyak belajar supaya materi minggu lalu itu diingat. Jangan bermain-main posko. Jadi materi sebelumnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kaitannya dengan materi hari ini tentu saja sangat terkait dengan berani hidup jujur, menunjukkan bahwa orang yang jujur itu pasti beriman kepada Allah dan memiliki akhlak mulia. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kejujuran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa ciri-ciri perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan problem yang terkait dengan penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama dengan as-sidqu, artinya sidik,
yang berarti benar. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Jika sebaliknya atau tidak disampaikan sesuai kenyataan, maka itu dinamakan bohong atau dusta. Ciri-ciri perilaku jujur itu ada 6. Yang pertama, berkata yang sebenarnya. Jadi harus ngomong yang sesuai ya dengan kenyataan. Yang kedua, selalu taat pada perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, tidak melakukan ingkar janji terhadap orang lain. Yang keempat, selalu percaya dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, berusaha untuk bersikap adil. Yang keenam, melakukan sesuatu hal sesuai dengan perbuatannya. Kemudian macam-macam sifat jujur. Itu sifat jujur terbagi atas 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan batin. Contoh penerapan sikap jujur memiliki 4 poin. Yang pertama, yaitu menyimpan rahasia orang. Tuh, yang biasa bongkar-bongkar rahasia orang ini diperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan ya. Yang kedua, melaksanakan amanah seseorang. Yang ketiga, menjadi siswa yang jujur dalam keuangan. Ini yang paling penting, yang biasa nyontek tuh. Ahmad Sumbolora ini suka nyontek, Bu. Dan Tuh ngerti tuh tukang nyontek yuk. nah, yang terakhir, selalu jujur dalam hal apapun. Lagi hujan. Iya, jadi jangan diulang ya untuk berikutnya. Jadi sudah tahu kan contoh penerapan sikap jujur. Jangan diulang lagi Ahmad ya. Insya Allah, Bu. Sekarang dalil tentang kejujuran. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang benar atau orang yang jujur itu selalu dekat dengan Allah atau selalu bertakwa dengan Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian, apabila materi yang Ibu sampaikan tadi belum jelas, anak-anak silahkan catat media dan sumber belajarnya, sudah Ibu share, dicatat, nanti silahkan kalian buka ya. Nah, kalian pelajari itu, diperhatikan, sudah Ibu share itu, dicatat ya, jangan lupa. Ya, Bu. Dikirim di mana, Bu? Nah, ini bukan dikirim ya. Ini di WA dan sudah Ibu share materinya. Di WA juga ada, silakan dicek ya. Kemudian Ibu akan membuat kelompok diskusi, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Ngadiman, Fitri, Ro'iyah, dan Ahib. Kelompok kedua, Rafid, Awai, Ulfiah, dan Didin. Perhatikan tuh kelompoknya, jangan sampai salah. Masuk kelompok mana nanti ngawur. Jadi diperhatikan kelompoknya.
Nah, perhatikan petunjuk diskusinya. Yang pertama yaitu nanti amati gambar yang akan Ibu share ya. Yang kemudian tuliskan apa saja yang berkaitan dengan sifat jujur pada gambar nanti yang akan Ibu tampilkan. Yang ketiga, diskusi dengan kelompok tentang apa saja yang berkaitan dengan sifat kejujuran. Kemudian dijelaskan di masing-masing kelompok dulu diskusi, kemudian catat hasil diskusi, kemudian persentase hasil diskusi secara virtual, kemudian kelompok lainnya memberikan tanggapan atas presentasi kelompok. Jadi siap-siap ya, nanti akan Ibu tampilkan gambarnya, perhatikan. Nah, sebelum Ibu tampilkan, Ibu memiliki 4 aspek penilaian. Nanti dalam diskusi itu akan Ibu nilai dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu kejelasan dan kedalaman informasi. Yang kedua, keaktifan dalam diskusi. Jadi harus aktif ya, bukan cuma ketua kelompoknya saja nanti yang menjawab, tetapi semua dengan anggotanya. Nah, yang ketiga, kejelasan dan kerapian presentasi. Yang keempat, percaya diri. Ini yang penting, percaya diri harus punya mental yang kuat. Paham ya? Nah, gambarnya. Silakan diperhatikan, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1, itu ada gambar 1 ini lagi apa? Silakan dicatat ini, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Gambar 1 ini menunjukkan apa? Ya. Kemudian gambar 2 ini menunjukkan apa? Jadi silakan diskusi ya. Gambar 3 juga. Sudah? Sudah, Bu. Sabar Bu, sabar Bu, masih ini. Satu, ayo silakan Ahib. Ya, di kelompok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok saya ada beberapa anggota Bu ya. Saya akan menjelaskan, itu kan ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada kegiatan sedang mengerjakan ulangan dengan tertib. Berarti mereka berusaha jujur dalam melaksanakan ulangan, yakni berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang mereka miliki, artinya tidak berusaha untuk mencontek. Terima kasih Bu. Mantep, Ibu berikan 2 jempol untuk Ahib. Terima Pinter. kasih. Hapus. Oke, yang gambar 2 siapa yang mau menjelaskan? Ya sudah saya borong Bu. Oh ya, Ahib memang ketua kelompok yang paling top lah. Ya, paling top TOPBGT. Itu yang kedua itu ada transaksi Bu. Ada transaksi, itu ada aparat penegak hukum sedang menindak seorang pengendara motor yang tidak memakai atribut keamanan berupa helm. Nah, di sebelah kanan kiri ada surat tilang, tapi tangan kanannya sedang itu salaman. Saya nggak tahu itu salaman apa itu maksudnya. Kemungkinan sedang menerima uang damai mungkin itu Bu. Berarti itu melakukan sebuah ketidakjujuran. Damai apa bukan? Lebaran kan nih. Saya menambahkan Oh, Didin mau menambahkan. Ayo silakan Didin. gambar 3 itu mencontek Bu. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu bukan perilaku yang terpuji. Mana suaranya Ro'iyah ini kayaknya belum Ibu dengar. Ro'iyah tadi kelompok 1 ya? Oh, kelompok 1 ya Bu. Cuman kan Iya. kalau tidak berdamai ribet Bu, harus ngurus ke kepolisian Bu.
Ya kan sesuai aturannya, katanya kan harus menerapkan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari, itu dosa. Nah, berarti bersikap bohong. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Itu dosa, melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini pembelajarannya, nggak boleh mencontoh gambar 2 atau gambar 3, apalagi kalian sebagai siswa yang lebih ini ya, yang kalian sering lakukan biasanya tuh nyontek tuh. Jadi Memberikan contek ibadah loh. oh nyontek ibadah katanya siapa? Jadi nggak boleh ya, itu dosa karena itu tidak bersikap jujur atau taat pada aturan. Selanjutnya kelompok 2. Jadi berikan aplaus dulu lah ke kelompok 1, Ibu kasih nilai 95. Alhamdulillah. Oke, untuk kelompok 2 silahkan. Dari tadi Rafid mulu, ganti selain Rafid deh kelompok yang presentasi. Awal Bu. Iya, si Awa ya. Iya. Ditampilkan Bu itunya. Ya. Sudah Ibu tampilkan. Oh, Kelihatan ya? iya belum kelihatan di laptop saya. Oh iya. Saya gambar 1 itu sepertinya di gedung KPK itu Bu. Biasanya kalau di Jakarta sini kalau yang bersih-bersih jalanan itu pakai baju oranye juga. Kok itu ada di gedung KPK ya? Jangan-jangan yang bersih. Yang Coba bersih di jalan coba di logo belakangnya ini, coba diperhatikan. Oh iya. Ada tulisannya, perhatikan. Oh jangan-jangan itu Bu, Pak, mungkin pejabat kali ya yang mengambil uang negara. Kemudian dipanggil ke KPK, kan nggak mungkin kalau itu orang bersih-bersih tiba-tiba kok dibarisin di gedung KPK. Kan KPK Komisi Pemberantasan apa ya? korupsi, Pak. Korupsi. Iya, kalau yang megang duit banyak biasanya korupsi. Kan saya megangnya duitnya paling jajan 5.000 sehari. Begitu. Apa yang dikorupsi kalau saya begitu jajannya mau dikasih 5.000 beli cilok sama es doang, apa yang dikorupsi? Nah, ini yang dimaksud bukan kisahnya si Awa ya, tapi kisah dari gambar ini. Tolong disimak. Oh iya Bu, maaf Bu. Pak Awai suka Darmaji Bu. Jadi Bu Awe sering main sama teman saya gitu Bu. ini boleh dicontoh atau nggak boleh dicontoh ya? Ya nggak boleh Bu, kan namanya. Bu sering main itu sama kan- Rini tuh Bu, Awe Bu. Oh memang ini berarti menunjukkan perilaku yang tidak terpuji ya, berarti tidak bersikap jujur ya, jangan Iya, dicontoh. Yang kedua, Iya, itu. ayo siapa lagi selain Awai? Rapid presentasikan. Mana Rapid? Siap Bu. Ya Rapid, gambar 2 ini menunjukkan apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar 2 itu saya lihat seorang polisi berbicara dengan orang yang dalam mobil. Kemudian tangan polisi itu menolak Berarti pemberian dari tangan orang dalam mobil. Mungkin dia tidak mau menerima sesuatu dari sokongan yang dari orang dalam mobil ya. Berarti ini menunjukkan perilaku apa? Ya kalau itu menolak Bu. Berarti bersikap Ya jujur Bu. Iya, berarti bersikap jujur. Tepuk tangan untuk Awai. Berarti
menolak untuk disogok atau disuap. Grafik, bukan awai. Oh maaf, tepuk tangan untuk si Rapid, pinter si Rapid. Nanti Ibu tambah nilainya. Kemudian untuk kelompok untuk gambar 3 masih pada kelompok 2 ya. Siapa lagi selain Rapid? Oh, 2 tadi Ulfiah ya? Iya, Bu. Ayo presentasikan apa yang ada di gambar ini. Iya, kalau yang saya lihat di gambar 3 ini mungkin hampir sama, Bu, ya, dengan gambar 2. Ini sepertinya dia ingin menyogok. Ini mungkin Tetapi ke atasannya, Bu, ya, mungkin. Tetapi atasannya menolak. Jadi di gambar ini atasannya bersikap jujur. Kemudian ini yang menyogok mungkin anak buahnya bersikap tidak jujur. nah, mantep. 100 untuk Ulfiah atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah kalau jelas. Berarti saya lanjut. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari pentingnya sifat jujur ya. Itu memiliki 4 poin. Yang pertama, orang yang jujur hatinya tenang. Yang kedua, orang jujur mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang jujur banyak pasti disukai temannya. Jadi kalau orang yang jujur itu disukai temannya ya, nggak suka bohong ya, selalu dipercaya orang. Yang keempat, orang yang jujur akan dicintai Allah dan Rasulnya. Paham? Ya, Bu. Alhamdulillah paham. Oke, berarti sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu akan merefleksi kegiatan belajar ya. Yang pertama, tuh nasihat dari Ibu untuk kalian semua. Yang pertama, jangan lupa selalu bersikap jujur dimanapun kalian berada. Tuh harus ingat tuh kunci utama sifat jujur ya. Tuh ingat-ingat tuh. Yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu. Tuh, yang biasa sering alfa sholatnya, ngadiman tuh. Perhatikan, jangan suka lambat-lambatnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menghormati orang tua kalian. Itu nasihat dari Ibu untuk kalian semua. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan berikutnya, untuk tugas kalian, jadi kalian tuh sudah belajar memang atau mempersiapkan atau baca-baca literasi lah, baca-baca buku di perpus atau bisa juga buka YouTube atau informasi lainnya. Itu materi selanjutnya yaitu pengurusan jenazah ya. Jangan lupa tuh tugas materi minggu depan. Jadi baca-baca materinya, jangan banyak main. Nanti sampai lupa lagi seperti tadi materi minggu lalu ya. Jadi Ibu akhiri cukup sekian. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi materi sudah selesai ya. Ibu doa selesainya. Oh iya, nanti dipimpin oleh si Rafid. Oh, saya lagi. Rafid ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup doa kafaratul majelis kita pada kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih Ananda Rafid. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.